kasih pemirsa selanjutnya Anda masih setia menyaksikan program Bincang Sepekan. Tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir perjumpaan kita pada hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan paparan lebih jauh mengenai daring ini. Nah, ada orang tua yang beranggapan bahwa daring ini suatu pembodohan. Iya. Menurut Walfeni dulu, bagaimana menurut Anda? Bagaimana ya maksudnya pembodohan? Anak-anak hanya dikasih tugas saja, terus orang tua dan murid silakan mengerjakan itu. Iya. Itu menurut Anda seperti apa? Oh begitu. Ya ini tergantung persepsi masing-masing orang ya. Karena buat saya tidak ada kata pembodohan di sini. Pembodohan itu ketika kita mau dibodohi itu saja. Ya karena begini ya, ini tentang sekolah, kebutuhan pendidikan gitu. Kita sebagai orang tua, saya selaku orang tua ya, saya membayar sekolah anak saya tidak murah loh. Dan ketika saya ingin merasa ini kayaknya pembodohan deh, tentu saya tidak akan mau. Ini juga yang sempat menjadi berita nasional kemarin. Tetap membayar full, tapi sekolah di rumah. Nah, ini banyak orang tua yang komplain ini. Ya, seperti apa itu? Ya. Menurut Anda? Sini saya kayaknya kesulitan ya untuk memberi persepsi saya. Kenapa? Saya takut salah, nanti saya ditegur dari kampus juga ya. Ya gini, alhamdulillah kebetulan ya kalau mahasiswa yang saya tahu yang di negeri ya, itu ada keringanan dari Mas Menteri sendiri bahwa kalau memang terdampak COVID ya, ada itu keputusan Menteri Pak. Ya bisa mengajukan kemudian dikasih keringanan atau ada menyicil atau bahkan ada potongan 20% gitu. Nah yang jadi masalah memang di universitas swasta ya gitu ya. Karena saya sekarang di salah satu universitas swasta dan ketika mahasiswa saya mengeluhnya ke saya, mungkin karena ada kedekatan ya, mereka berani ke saya untuk mengeluarkan itu segala macam unek-uneknya, aspirasinya. Dan saya tidak bisa terlalu banyak memberi ini karena saya juga di situ bukan kapasitas saya untuk berbicara, tetapi saya hanya memberikan pandangan saya bahwa kampus itu hidup dari kalian gitu. Ketika kalian meminta gratis apalagi ya, potongan mungkin sudah itu sudah ada kebijakannya. Saya rasa itu sudah cukup untuk kalian gitu. Dan bukan cuma kalian yang terdampak, kampus pun terdampak, sekolah juga terdampak pastinya. Jadi saya rasa itu. Bagaimana menurut Pak Sudi ini? Kayaknya beliau lebih ini. Jadi sekarang ini tatanan baru ya, new normal. Sebenarnya inilah yang sesungguhnya sangat normal. Orang tua wajib mengurusi anaknya. Jadi tidak boleh ada kesan saya titipkan anak saya ke lembaga pendidikan. Ya, selama ini kan persepsi gitu. Boleh kalau itu di pesantren. Nah, betul. Kalau dia menginap di sana sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah itu boleh. Tapi kalau masih pulang ke rumah itu masih tanggung jawab bersama. Nah, kalau dulu porsinya guru banyak karena ketemu langsung sekian banyak itu interaksi dengan siswa. Kalau sekarang ini porsinya orang tua yang menjadi lebih banyak. Dan itu bukan pembodohan, itu sebenarnya adalah tanggung jawab. Memang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak itu ya orang tua. Nah, guru itu secara formal untuk mendidik anak kita agar secara jenjang pendidikannya itu. Tapi kalau orang tua dari sejak sebelum lahir pun orang tua sudah berkewajiban mendidik anaknya. Jadi sampai tamat pendidikan formal kan orang tua masih berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap anaknya. Jadi sekarang ini memang kebetulan ada sesuatu ya kita sebut pandemi untuk memaksa orang tua ambillah tanggung jawab itu. Memang tanggung jawabnya sebenarnya selama ini. Ya. Nah, bagaimana dengan guru? Nah, ini sebenarnya bagaimana komunikasi guru dengan orang tua bisa terjalin dengan baik sehingga ada pemahaman bahwa yang dilakukan sekarang ini adalah kerjasama antara guru dan orang tua untuk mendidik anaknya. Ini untuk anak loh, bukan untuk siapa-siapa, untuk anaknya bapak ibu. Ya. Jadi kalau misalnya diberi tugas itu untuk kebaikan dia kan. Ya, bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban guru, tapi untuk kebaikannya murid. Dan ini daring ini kita harus lakukan karena kondisi pandemi. Kalau tidak ada pandemi kan kita tidak usah membahas ini. Ya, tentu kita akan normal di sekolah seperti biasanya. Tapi menurut saya kalau di negara maju
dari dulu orang tua itu punya tanggung jawab besar terhadap pendidikan dan sering komunikasi guru. Kita baru sekarang ini seolah-olah bahwa guru orang tua punya kewajiban yang sama dengan guru dalam mendidik anaknya. Ya, Pak Swedi, Ya. kita lihat kan sekarang kan tempat hiburan, mal-mal itu sudah buka, tapi dengan protokol kesehatannya. Yeah. Ya. Namun tapi kan siswa sekolah ini belum buka. Apakah protokol kesehatan sangat sulit diterapkan di sekolah atau seperti apa? Nah, oke. Jadi begini sebenarnya. Anak didik kita itu generasi bangsa. Dia tidak boleh punya tanggung jawab ekonomi. Oke? Mall itu tanggung jawab ekonomi untuk kepentingan keluarga dan bangsa ini secara besar. Tapi peserta didik dia harus sehat. Dia harus bisa melanjutkan bangsa ini di masa depan. Oleh karena itu, dia harus lebih dijaga. Kan anak kita ini harus lebih dijaga supaya mereka bisa membangun negeri ini lebih baik lagi. Bisa bagaimana dengan protokol kesehatan di sekolah? Nah, masalahnya begini. Karakter peserta didik kita itu akan sulit diantisipasi dengan banyaknya mereka datang bersamaan ke sekolah. Oleh karena itu, kemarin sudah dibuat aturan bahwa 50% saja dari kapasitas boleh hadir di sekolah. Ini kalau bisa dilaksanakan, tentu kita sudah bisa belajar langsung, tapi dengan cara yang ketat. Ada banyak konsekuensi yang ada di balik itu sebenarnya. Nah, hanya saja ada kekhawatirannya juga seperti ini. Kalau misalnya orang tuanya positif lalu kemudian tersalur ke anaknya bawa ke sekolah, inilah yang sebenarnya dikhawatirkan. Kenapa? Karena mereka ini generasi bangsa yang perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ya, bukan berarti bahwa pemerintah mau memaksa atau mau senang saja, online sajalah, bukan. Ini kondisi yang memaksa kita harus online gitu. Ya, kita masuk ke statement terakhir pemirsa. Saya ke Ibu Alfiandi dulu nih. Mungkin masukannya atau harapannya lah untuk sistem daring ke depan ini seperti apa? Ya, baik, saya selaku orang tua siswa ya, wakil orang tua siswa dan pendidik juga. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, mungkin bisa menjadi fasilitas kepada Bapak Swedi ya. Jadi yang pertama itu tadi ya, karena kendala utama itu tadi ya, akses internet gitu. Menurut saya dan banyak sih pakar yang sudah memberikan persepsi ini bahwa, dan saya sangat menyetujui itu, bahwa memang harus ada intervensi dari pemerintah tentang akses internet ini. Seperti kalau tidak salah Telkomsel termasuk di bawah naungan BUMN ya. Nah itu. Kenapa tidak ada intervensi pemerintah? Kalau tidak bisa menggratiskan paket kuota ya, minimal menurunkan ya, dia menurunkan harganya gitu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada keluhan, saya merasa miris ketika membaca ada orang tua siswa atau siswanya sendiri yang beralasan bahwa dia tidak mengerjakan atau mengikuti PJJ ini karena tidak memiliki ponsel gitu. Kenapa tidak ada gerakan wakaf gitu? Saya rasa ini juga saatnya atau momentum yang baik untuk berbagi atau berbuat kebaikan ya. Karena kemarin itu waktu di masa-masa awal saya sempat menggalang donasi loh Pak. Ya, alhamdulillah banyak sebenarnya yang masih ini ya, terutama sesama mahasiswa bahkan uang jajannya disisihkan. Oh ya, katanya tidak, ini teman saya ini mereka sumbang. Tapi iya, saya tidak teruskan itu, nanti saya takutnya semua sekarang apalagi makin ke sini juga belum ini ya, belum stabil begitu. Saya rasa itu ya, sebagai pendidik juga khususnya pendidik, saya ingin memberikan motivasi kepada orang tua ya, khususnya kepada orang tua bahwa ini siap tidak siap, harus tidak harus, memang kita mesti menjalani semua ini. Jadi bersabarlah dan jangan mau menyerah untuk orang tua. Ya, baik, kita ke proses statement dari Ketua Dewan Pendidikan Bapak Dr. Swedi SPD MSc. Mungkin Pak himbauannya dan harapannya kepada siswa, guru dan orang tua siswa untuk lebih semangat menjalankan daring ini Pak. Silakan. Makasih Pak Ridwan. Jadi di masa sekarang ini kita sudah tahu situasinya dan tentu kita tidak boleh menyerah.
kita harus berpikir kreatif untuk keluar dari permasalahan ini. Kita harus optimis bahwa di masa depan kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Oleh karena itu kita berharap pemerintah bisa sedikit fokus terhadap dunia pendidikan kita. Bagaimana memberikan bantuan dan fasilitasi yang sesuai dengan masa pandemi ini. Kemudian untuk guru, mari kita sama-sama membuka diri bahwa kondisi ini berbeda dengan apa yang kita jalani selama ini sebagai pendidik, sebagai pengajar. Mari kita belajar sama-sama, mengembangkan diri, lalu kemudian bisa pengetahuan itu kita share ke orang tua dan murid. Jadi sekarang ini bukan lagi kita bertanggung jawab terhadap murid kita saja, tapi juga terhadap orang tuanya juga kita harus didik. Itulah tugas guru. Jadi kalau ada kesan tadi ini pembodohan, ini justru pencerdasan kepada orang tua dan anak didik kita. Jadi Bapak Ibu guru, mari kita berkreasi. Kita harus lebih banyak masuk ke aplikasi-aplikasi yang bermanfaat agar bisa kita ajarkan ke murid-murid kita. Kemudian untuk orang tua, ini kondisi yang memaksa kita untuk mengambil peran lebih banyak mendidik anak kita. Dan ini untuk kepentingan kita, terutama untuk anak kita. Oleh karena itu, mungkin ada hal lain yang akhirnya menjadi pengorbanan kita, tapi pengorbanan itu bermanfaat untuk anak kita sendiri. Belajarlah, jangan menyerah dengan kondisi ini, dan alokasikan hal-hal yang prioritas, terutama untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan anak kita. Dan untuk anak-anakku siswa, manfaatkan kesempatan ini untuk bisa berinteraksi dengan guru dan orang tua secara online dan orang tua secara langsung untuk bisa meningkatkan karakter adik-adik. Ya. Mengapa? Karena ini kesempatan kita untuk belajar menghadapi permasalahan sesungguhnya dan tetap bisa mempelajari materi-materi yang diberikan oleh guru. Apapun yang diberikan oleh guru, lakukan itu, hadapi dulu. Apapun hasilnya, nanti kita kaji bersama-sama dan kita akan sampaikan ke guru bahwa itulah upaya yang dilakukan oleh murid kita. Tentu kalau ada kendala teknologi, ada kendala ekonomi, itu kita sama-sama bisa maklumi dan kita perlu berpikir untuk bisa keluar dari permasalahan teknologi dan ekonomi itu. Saya kira itu yang menjadi masukan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan dunia pendidikan, khususnya di Kota Palopo, bisa semakin berkembang. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, sudah tadi bincang-bincang kita pada hari ini. Tetap semangat menjalankan program daring atau pembelajaran jarak jauh yang diberikan oleh para guru, terutama untuk orang tua. Tetap semangat sebagai guru juga sekaligus orang tua. Ini merupakan kesempatan emas bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya secara langsung. Untuk itu saya Ridwan dan Dr. Suedi SPD MSc dan Ibu Alfianti Tajuddin SPD MPD undur diri dari harapan Anda. Terus saksikan program Bincang Sepekan di Rotana TV di jam yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.